23 lalu di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya, mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Setio Herlambang secara transparan. Kapolri juga telah meminta Bareskrim dan Puslapfor untuk ikut mengusut kasus ini. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Saya sudah perintahkan juga dari Bareskrim, Puslapfor untuk ikut mendukung, dokter-dokter forensik kita untuk ikut mendukung sehingga kemudian hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan utamanya juga keluarga. Dan saya kira Polri selalu transparan dalam hal ini. Polisi menyebut hasil otopsi menunjukkan Brigadir Setio tewas akibat luka tembak yang menembus paru-paru dan jantung. Sebelumnya, jenazah Brigadir Setio Herlambang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang atas permintaan pihak keluarga. Dari hasil otopsi, penyampaiannya dari Dokes, dari tim otopsi bahwa sebab matinya adalah karena luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Itu dari hasil otopsinya. Ayah almarhum Brigadir Setio Herlambang tidak pernah menyangka anaknya tewas dengan luka tembak. Sebelumnya, keluarga menerima kabar putra mereka tewas akibat kecelakaan. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi enggak jelas kecelakaan apa enggak? Iya, enggak sama sekali enggak ditahu kecelakaan apa enggak. Kayaknya enggak ada sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi enggak cerita apa-apa ya, Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya? Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari reteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Data dari Bidang Humas Polda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas di dalam kamar di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara pada Jumat 22 September 2023 jam 13:10 waktu Indonesia bagian tengah. Di samping jenazah Brigadir Setio ditemukan pistol jenis HS-9 yang merupakan inventaris dinas. Hasil penyelidikan sementara Polda Kalimantan Utara menunjukkan Brigadir Setio diduga tewas akibat kelalaian saat membersihkan senjata api. Terkait kasus ini, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya menyatakan akan mengusut hingga tuntas. Brigadir Setio diketahui baru 4 bulan menjadi ajudan Kapolda Kaltara. Tim Liputan, Kompas TV. Kematian Brigadir Setio Herlambang di rumah dinas masih diusut oleh kepolisian. Bahkan kini Propam ikut terlibat. Lalu bagaimana menguak kasus ini? Apakah murni karena kelalaian korban seperti penuturan Kabid Humas Polda Kaltara ataukah ada peluang lain? Dan bagaimana publik bisa mengawasi agar kasus ini ditangani secara transparan dan profesional? Telah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Cabang Jaya atau PDFI Cabang Jaya, Dr. Yudi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Yusuf dulu. Sebelumnya di awal tadi keluarga mendapatkan informasi kalau korban ini mengalami kecelakaan yang kemudian didetailkan ada kelalaian yang terjadi saat membersihkan senjata api. Nah, Kompolnas menilai kasus ini sebaiknya ditangani seperti apa? Karena sudah terlanjur menimbulkan tanda tanya. Baik, terima kasih Friska. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu sudah cukup tegas, itu sebuah arahan dan perintah diusut tuntas. Nah, malah memberikan arahan untuk Bareskrim, Puslapfor turut membantu, membackup lah. Itu sebuah langkah upaya di mana komitmen Polri agar kasus ini benar-benar ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kompolnas sendiri sampai saat ini tentu masih memantau apapun terkait dengan penyebab kematian brigadir, tentu sepenuhnya dari pihak otopsi itu bisa menjelaskan, dan hari ini
sebagaimana yang telah kami dorong sebelumnya agar Polda Kaltara responsif terhadap pihak keluarga, apa yang menjadi keinginan keluarga bisa dipenuhi. Alhamdulillah, permintaan keluarga untuk melakukan otopsi di Semarang sudah berjalan. Saya kira sebagian itu sudah dijelaskan dari pihak yang otopsi itu ada penyebab kematian luka tembak. Dan mengawasi hasilnya itu ya, dan bagaimana langkah selanjutnya itu yang harus diawasi begitu ya, Pak Yusuf? Betul, fakta-faktanya seperti apa, apakah benar ada kelalaian atau ada hal lain, semuanya tergantung fakta. Oleh karena itu, sepakat dan selaras apa yang kami maksud dengan Pak Kapolri itu, ini dilakukan benar-benar tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi lah begitu. Kami sendiri nanti akan meminta bisa diturut sertakan dalam gelar perkara nanti. Itu Priska. Saya ke Dr. Yudi, kalau kita bicara soal keilmuan, karena harus berdasarkan data, ada saintifiknya, secara ilmu forensik berkaca dari kasus yang pernah ditangani, Dok. Apa sebenarnya membedakan antara posisi ditembak atau tidak sengaja tertembak? Misalnya karena membersihkan senjata. Tentu ini penting karena untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana atau adanya unsur kelalaian. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Friska. Jadi secara keilmuan memang dokter forensik akan menjawab sebab kematian. Tadi sudah disampaikan di dalam pemberitaan, berita tadi sudah disampaikan oleh tim dari Jawa Tengah. Tapi yang lainnya yang bisa kita bantu adalah bagaimana rekonstruksi kejadiannya, ya itu yang mungkin bisa kita analisa secara luka yang kita jumpai pada korban. Terkait dengan pertanyaan apakah ini kelalaian ataupun misalnya pembunuhan atau bunuh diri, mungkin kita bisa cermati dari lokasi luka dulu. Apakah lokasi lukanya, kalau misalnya kita lihat orang misalnya yang paling umum ya, kalau mau bunuh diri itu umumnya menempelkan senapannya di kepala. Ya, karena dengan sekali tembak itu menembus otak dan segala macam itu kematiannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan kalau misalnya menembak dada, itu kan mesti nembus paru, nembus jantung, itu kematiannya mungkin tidak secepat kalau di kepala. Itu jadi secara lokasi luka mungkin kita bisa memperkirakan kurang lebih ini kejadiannya apakah merupakan suatu pembunuhan atau suatu accident, kelalaian, kecelakaan gitu ya, atau suatu bunuh diri. Seperti itu. Jika misalnya ada luka tembak dada ya, terakhir informasinya di sisi kiri menembus ke jantung dan paru, ini juga masih harus dideteksi lagi. Apa yang membedakan misalnya dari waktu kematian, jika itu berada di dada maupun di kepala, bagaimana selisihnya biasanya, Dok? Ya, tadi yang saya katakan bahwa kalau kita melihat waktu kematian atau lamanya korban meninggal setelah mengalami perlukaan, tentunya di kepala akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan di dada, seperti itu. Lalu kalau misalnya secara luka memang kalau kita menemukan lukanya di dada, luka tembak itu bisa dianalisa Mbak Friska bahwa apakah itu luka tembak masuk atau luka tembak keluar. Kalau luka tembak masuk itu di dada memang bisa beberapa kemungkinan, tetapi yang pasti adalah proyektil atau anak peluru itu masuknya dari arah depan. Gitu ya, jadi kita akan melihat beberapa karakteristik luka tembak masuk yang ada di dada, seperti itu. Luka tembak masuk dan keluar itu bisakah membedakan apakah ditembak, tertembak, atau ada orang lain yang menembak? Ya, tentunya kalau secara luka saja mungkin kita tidak bisa membedakan apakah itu karena kecelakaan atau pembunuhan atau karena suatu bunuh diri. Tetapi tentunya dalam proses penyidikan kan bukan hanya sekedar luka tembak itu saja yang diperiksa, tetapi juga ada komponen-komponen lainnya. Misalnya apakah di baju atau di daerah sekitar luka terdapat komponen lain seperti mesiu, bubuk bubuk mesiunya seperti itu, atau ada luka bakarnya karena panas dari senapan gitu ya, dari peluru yang keluar dari senapan itu bisa membakar daerah sekitar luka. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap kemungkinan bahwa kasus ini apakah karena suatu eksiden atau karena suatu pembunuhan. Itu akan melihat jaraknya juga Mbak Friska, apakah luka tembak ini tergolong yang dekat, luka tembak dekat, atau luka tembak sangat dekat, atau luka tembak jarak jauh. Ada kalanya luka tembak jarak dekat itu bisa terlihat seolah-olah luka tembak jarak jauh. Kenapa? Karena ada barrier yaitu pakaian atau mungkin ada suatu penghalang gitu ya, mengakibatkan gambaran luka tembak tersebut seolah-olah seperti luka tembak jauh
jarak Oh, jauh karena terhalang oleh pakaian. Nah, pakaiannya ini pun mesti dianalisa. Apakah bubuk mesiunya ada di di pakaian? pakaiannya. Kalau misalnya ada ya berarti artinya jarak antara senapan dengan pakaian itu tidak jauh karena bubuk mesiunya nyampe ke sana seperti Hmm. itu. Itu jadi bisa Ya, dianalisa. jadi Lalu satu lagi mm, mungkin yang mau saya tambahkan, Mbak, tangannya juga. Kalau misalnya memang itu karena menembak diri sendiri, itu tangannya juga nanti akan bisa dianalisa apakah terdapat sisa-sisa bubuk mesiu dan segala macam di tangan. Seperti itu, Mbak. karena kalau diri sendiri pasti akan ada juga di tangan ya bubuk mesiunya itu dan bisa Ya, terdeteksi ya, bisa dianalisis dari sana ya. ya. Kalau kita bicara kecelakaan kan artinya tidak sengaja tertembak pada saat dipegang Dipegang oleh oleh diri sendiri begitu anggota. ya. Hmm. Otomatis mungkin di tangannya akan bisa dianalisa, Mbak. Oke, kalau ini kan tidak ada single factor, tidak ada faktor tunggal, masih banyak sekali prosesnya. Tapi kalau kita lihat saat ini Propam Mabes Polri juga sudah ikut terlibat, Pak Yusuf. Apakah sebenarnya masih dibuka peluang dalam penyelidikan ini adanya dugaan etik atau tidak di dalamnya selain bicara juga ada tidaknya unsur pidana? Ya, yang penting pengusutan investigasi yang dilakukan ini benar-benar terawasi. Sejak hari Jumat ketika melakukan olah TKP dan penyelidikan itu kan sudah gabungan, ada pengawas internal dari Itwasda dan Propam. Sekarang malah Mabes Polri juga turun. Ini menunjukkan bahwa pengusutannya ini benar-benar terawasi. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh dokter tadi itu sebuah dukungan apa yang dimaksud dengan scientific crime investigation. Bagaimana menganalisis peristiwa dan itu berangkat dari dukungan keilmuan. Selanjutnya barangkali nanti juga akan direka bagaimana posisi ditemukannya almarhum, posisi pistolnya itu seperti apa, posisi ruangan-ruangan lainnya itu seperti itu kan, itu akan bagian dari reka. Bagaimana pendalaman yang akan dilakukan, akan dilihat semuanya fakta-fakta yang ada dalam ruangan itu. Termasuk juga terkait apakah ini pembunuhan, bunuh diri, atau kelalaian dalam senjata api. Nah, itu semuanya sekali lagi secara tuntas berdasarkan scientific crime investigation. Nah, termasuk misalnya CCTV apakah ada, termasuk jejak percakapan handphone yang itu kan bisa melatar belakangi peristiwa, apakah ada faktor-faktor terkait dengan jejak percakapan handphone selama beberapa hari, itu bisa dilihat. Sementara ini terus kami dorong agar pengusutannya bisa sementara ini. Tapi kami mendapat informasi semalam, nggak tahu perkembangan hari ini, handphonenya masih diupayakan dibuka karena ada password. Apakah sudah terbuka atau belum, ini kita akan pantau, Mbak. Itu yang diharapkan agar bisa terbuka dari berbagai jalur begitu ya dalam penyelidikan kasus ini dengan lebih cepat juga. Dr. Yudi, kalau terakhir kepada Anda, dari proses otopsi ini berapa lama umur jasad ini agar bisa diidentifikasi secara maksimal sejak otopsi dilakukan? Tentu prosesnya kan akan panjang, ada banyak faktor tadi seperti yang disampaikan Dr. Yudi yang harus diperiksa. Ya, jadi secara forensik memang kita berpacu dengan waktu. Karena korban ini adalah barang bukti biologis, sesuatu yang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi memang kalau kita mau melakukan pemeriksaan atau analisa terhadap korban, sampel diambil lebih cepat itu sangat baik, supaya kita masih bisa menganalisa mumpung masih fresh gitu ya, mumpung masih segar, dibandingkan dengan kalau korban ini sudah meninggal berhari-hari atau bahkan mungkin sudah mendapatkan suatu perlakuan khusus, entah itu di embalming atau diawetkan atau diformalin, itu akan sangat mengganggu jalannya pemeriksaan. Jadi secara waktu saya mungkin hanya bisa mengatakan bahwa secepatnya sih Mbak Friska, lebih cepat lebih baik. Kita mengambil sampel dulu supaya sampelnya bisa lebih segar, lebih fresh. Jadi semakin cepat, semakin bisa juga teridentifikasi dengan baik ya. Dalam dari segi forensik. Terima kasih atas waktunya
anggota Sama-sama. Kompolnas Yusuf Warshim dan juga Wakil Ketua Terima kasih. Perhimpunan Selamat Dokter malam, Forensik Rizka. Cabang Jaya, Selamat malam, Mbak Dr. Oki. Cabang Jaya, Terima Dr. kasih. Yudi. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yudi, Dr. Yudi, terima kasih. Semoga ini segera terungkap dan transparan ke publik, itu yang penting. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Tidak ada jembatan, para siswa harus menerjang derasnya sungai setiap hari untuk menuju sekolah. Bagaimana perjuangannya? Selengkapnya kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Piring renceng, nanti piring. Dari Wings Food. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kapsul? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol.
Menerjang derasnya sungai setiap hari dilakukan oleh para pelajar di Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mereka terpaksa harus menyeberangi Sungai Kayowa karena menjadi satu-satunya akses terdekat untuk mencapai sekolah mereka, SMP Negeri Batui 5, satu atap di Desa Ondo-Ondolu. Apa yang dilakukan para siswa di Banggai tentu sangat berisiko pada keselamatan mereka. Jika air sungai tinggi dan terlalu deras, mereka terpaksa tidak bersekolah. Bahkan, para siswa pernah menginap di rumah warga jika terjadi hujan lebat usai sekolah. Saya berangkatlah sekolah bersama teman-teman. Berangkat kita ke sekolah, kita ke Kuala. Biasanya kalau tidak ada orang tua, kita menyeberang sendiri. Kadang sampai jatuh pernah sama teman-teman. Habis itu kalau kita sudah berangkat sekolah, banjir atau airnya besar, kita nggak bisa sekolah. Jadi kita pulang. Gitu. Kadang juga kalau misalnya sudah sekolah, baru pulangnya banjir, jadi nggak bisa pulang. Gitu. Namun, meski medan yang dilalui berbahaya, para siswa mengaku tetap semangat belajar. Biasanya siap-siapnya dari jam 6, biasa itu berangkat, simpan motor di seberang Kuala, baru nyebrang, baru pakai sepatu, baru langsung jalan ke sekolah di sini sama teman-teman biasanya. Terus kalau macam hujan kayak begini gimana? Kalau hujannya dari pagi, banjir berarti tidak sekolah. Pihak sekolah memberi kelonggaran kepada para siswa di Desa Masungkang untuk tidak bersekolah jika arus sungai sedang deras. Bahkan jika arus membahayakan, siswa bisa tidak sekolah berminggu-minggu. Dikasih izin. Kalau sudah memang anaknya sudah sekolah, berarti biar sementara belajar, anak-anak dikasih pulang. Karena orang tuanya sudah datang jemput. Kalau memang mereka belum sempat sekolah, hujan deras, banjir besar, berarti memang dikasih izin. Seminggu, 2 minggu, kalau memang masih deras hujannya, berarti tidak dikasih sekolah. Para orang tua pun kerap mengkhawatirkan keselamatan putra-putri mereka. Jika anak-anak mereka tidak pulang karena harus menginap, esoknya mereka ikut menerjang banjir untuk memastikan anak-anak mereka baik-baik saja. Saya seorang ibu ya khawatir dengan anaknya karena kemarin kita di Kuala menunggu besar air, tidak bisa menyeberang sampai anak saya menginap. Sekarang sudah kecil air, kami nekat untuk pulang untuk ke sekolahan menjemput anak saya sekolah. Kepala Desa Masungkang menyebut demi mendapat ilmu warga terpaksa harus menempuh risiko berbahaya. Bahkan sudah ada korban jiwa karena warga terpaksa melewati Sungai Kayowa. Dan juga para orang tuanya juga karena saking sayang terhadap anaknya biar mendapatkan ilmu pendidikan di sekolah, jadi mau tidak mau orang tua itu harus ikut andil dalam membantu penyeberangan anak-anak kami gitu. Yang saya tahu dari awal sudah ada korban 3. Pemerintah Kabupaten Banggai berjanji akan segera menganggarkan pembangunan jembatan penghubung Desa Masungkang dan Desa Ondo-Ondolu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dibangun jembatan gantung yang akan menghubungkan Desa Masungkang dan sekitarnya ke Desa Ondo-Ondolu. Jembatan gantung ini nantinya akan bisa dilalui oleh para pejalan kaki atau bahkan sepeda motor. Khususnya bagi para pelajar yang berasal dari Desa Masungkang yang akan mengikuti proses belajar ke Desa Ondo-Ondolu. Warga Desa Masungkang sudah mengajukan pembuatan jembatan sejak 2005, tetapi hingga kini belum terrealisasi. Aldrin Tahara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah. Bagaimana kisah perjuangan siswa dan guru di SMPN 5 Batui yang harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah? Kita bahas bersama Rizal Aripat, Kepala SMPN 5 Batui Satap, Sri Narahari, orang tua siswa yang juga Kepala Desa Masungkang, dan juga ada Emrida Saleh, staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Rizal, Pak Sri, juga Pak Rida. Saya ke Pak Sri dulu. Sebagai orang tua, juga kepala desa,
mengantarkan anak bersekolah dengan penuh risiko, medannya juga berbahaya. Kita tadi lihat bersama-sama videonya. Bagaimana kondisi anak Anda setiap hari untuk menjalani rutinitas yang bisa mengancam keselamatan bahkan? Ya, kami sangat memprihatinkan sekali, sangat bersedih sekali karena melihat anak-anak kami itu tiap hari melakukan menyeberang sungai tersebut gitu. Kalau di musim kemarau ya tidak masalah, tapi kalau di musim penghujan, karena di sini hujannya sangat-sangat beda sekali. Di Kabupaten Banggai ini hujannya bisa dari bulan 5 sampai bulan 9. Itu musim penghujan. Jadi di situ banjirnya beberapa bulan itu pasti selalu ada banjir. Jadi itulah kendalanya anak-anak kita dari Masungkang, kendala untuk pergi sekolah itu hambatannya luar biasa gitu. Kalau akses lain dari Masungkang, silakan Pak. Ya. Namun saya juga sangat berterima kasih kepada pihak sekolah karena diberikan begitu toleransi untuk anak-anak kami. Jadi kita kalau musim penghujan begitu diizinkan untuk tidak sekolah. Namun kami sebagai orang tua, kalau namanya tidak sekolah otomatis kan pendidikannya, ilmu pendidikannya yang didapatkan pasti tertinggal ya. Tidak penuhnya. Iya. Ya, begitu. Iya, kalau tolong digambarkan Pak Sri, dari Masungkang ke sekolah itu apa tidak ada akses lain? Jalur lainnya seperti apa sehingga satu-satunya jalan harus menerjang sungai? Kalau untuk menuju sekolah satu atap itu tidak ada akses lain, Bu. Ada akses lain tapi perjalanannya berpuluh-puluh kilo. Kita harus berputar gitu melewati daerah kecamatan. Jadi tidak ada akses lain untuk menuju sekolah tersebut. Nah, ada beberapa anak sekolah yang dari Masungkang, ada juga yang memilih sekolah di Kecamatan Batui Selatan, tapi di desa Ombolo. Itu pun perjalanan ditempuh sekitar 20 kiloan. Jadi otomatis harus menggunakan kendaraan bermotor. Nah, sementara tidak menutup kemungkinan para orang tua mereka kan ada yang mampu belikan sepeda motor, ada juga tidak. Dan juga seperti saya mungkin mampu membelikan sepeda motor, tapi kan resikonya juga di jalan kalau bawa motor kan memang sangat besar juga, dan juga memang belum diperbolehkan kalau secara undang-undang kendaraan. Jadi anak yang baru SMP belum boleh untuk mengendarai sepeda motor. Nah, jadi kalau sehari-hari ke sekolah itu berapa lama waktunya dengan menyeberangi sungai dibandingkan tadi kalau memutar? Perkiraan waktunya, selisihnya Pak? Selisihnya jauh, Bu. Kalau kita dengan jalan kaki menyeberangi sungai itu mungkin sekitar 35 menit atau 40 menit udah nyampe. Tapi kalau seumpamanya memutar itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Oh, jauh sekali. Itu sudah tidak terkejar waktunya, juga tenaganya tidak mungkin juga ya untuk siswa sehari-hari bolak-balik. Iya, kalau Pak Rizal, tadi kan juga dari Pak Sri memang sangat berterima kasih kepada sekolah, tapi yang namanya faktor alam kita tidak bisa memprediksi kapan siswa harus terbengkalai karena tadi banjir yang menerjang. Bagaimana untuk menjaga kualitas belajar mengajar yang terdampak? Otomatis pasti ada ketertinggalan, Pak Rizal. Ya, memang salah satu fakta yang terjadi yang sudah kami alami, bahwa memang anak-anak itu banyak yang mengalami lost learning. Artinya ketertinggalan mata pelajaran, materi pelajaran itu selalu saya terjadi manakala terjadi kendala-kendala seperti halnya banjir tersebut. Cuma memang Dewan Guru, teman-teman guru itu sudah melakukan upaya-upaya yang lain. Misalnya mengirimkan materi lewat WA untuk bisa mereka antisipasi belajar secara daring. Itu salah satu cara yang dilakukan supaya anak-anak yang
notabene-nya berasal dari Masungkang atau Batu Ampat, itu bisa mengejar ketertinggalannya ketika tidak bisa mengikuti belajar bersama-sama di kelas. Seperti itu yang biasa kami lakukan. Tapi saya tanya ke sisi orang tua lagi dan Pak Kades, Pak Sri. Kalaupun dikirimkan materi secara online, jaringannya pun tidak selalu baik. Begitu kendalanya. Seperti misalnya malam ini Pak Sri juga tidak bisa di dalam rumah karena jaringannya terbatas, begitu ya? Iya, betul Bu. Karena kami di sini jaringannya memang sangat sulit. Adapun jaringannya yang sudah dibangun tahun 2022 program pemerintah daerah yaitu tower jaringan, namun jaringan tersebut tidak bisa maksimal digunakan gitu. Dan saya sudah berusaha menghubungi pihak Kominfo. Nah, alasannya mungkin ini korban dari korupsinya Menteri Kominfo gitu. Jadi tidak maksimal jaringannya. Jadi ada banyak sekali kendalanya ya, termasuk tadi ya, akses betul. dan juga Jadi, jaringan. Baik. Ya betul. Ya. Jadi kita menggunakan WiFi kalau umpamanya pas hujan-hujan, otomatis WiFi-nya karena tergantungannya dengan tenaga surya, jadi sama sekali tidak bisa digunakan gitu. Ya, saya ke Pak Rida. Dari sisi akses dulu, ini kan keselamatan siswa yang jadi taruhan. Dari pemerintah solusi terdekatnya seperti apa? Karena kalau di liputan sebelumnya bahwa dari 2005 sudah mengajukan untuk pembuatan jembatan akses ke sekolah dari Masungkang. Baik, jadi begini Mbak, yang pertama memang tadi saya sudah berkomunikasi dengan sekretaris dinas bidang marga dan tata ruangnya, dan sesegera mungkin mereka akan melakukan perencanaan ya, untuk 2002 di ABP tahun 2023 ini segera dianggarkan untuk perencanaan dan segera ditindaklanjuti untuk pembangunan jembatan gantung, karena ini infrastruktur yang sangat vital bagi upaya untuk program strategi nasional ya untuk pendidikan kita. Yang kedua, Mbak, sebenarnya di desa Masungkang ini itu kan ada perkebunan sawit, PT KLS dan PT Sawindo. Nanti coba kami akan komunikasikan untuk supaya mereka bisa berpartisipasi juga untuk mempercepat infrastruktur di sana ya. Yang ketiga, kalau diminta peran provinsi, maka mungkin segera kita akan komunikasikan dengan Bapak Gubernur mekanisme apa yang bisa digunakan agar ini bisa dipercepat. Jadi itu yang sesegera mungkin harus dilakukan, mengingat ini sangat vital bagi pembangunan sumber daya manusia kita apalagi di daerah Bangga ya, agak jauh dari kota kita. Dari perencanaan sampai ke pembangunan itu berapa perkiraan waktunya? Kalau menurut informasi dari sekretaris dinas ya, untuk perencanaan ini tahun 2023 di ABP ini akan mereka masukkan. Mungkin awal tahun ya itu sudah mulai itu mereka mau membangun jembatan. Namun informasi yang saya dengar tadi itu jembatan gantung, mungkin jadi bisa diakses oleh pejalan kaki dan motor. Untuk mobil mungkin belum. Ya, masih harus menunggu 4 bulan lebih lagi. Tapi apakah Pemprov juga melihat bahwa urgensinya ini sangat-sangat penting? Karena tidak hanya keselamatan tapi juga kesehatan ya Pak. Kita bayangkan siswa-siswi pakaiannya basah setiap hari begitu menerjang sungai, itu juga yang jadi perhatian semestinya. Betul. Ya, ini menjadi masalah serius ya bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu nanti kita akan lihat. Jadi besok saya akan laporkan kepada Pak Gubernur, dan tadi saya sudah sampaikan sama beliau untuk segera direspon gitu. Jadi mekanisme mungkin hibah apakah mungkin bisa dimasukkan di ABP ya untuk tahun 2023 ini, atau bisa bisa membantu secepatnya. Di samping itu seperti yang saya sampaikan tadi, di sana ada 2 perusahaan yang mungkin CSR-nya juga bisa diikut sertakan untuk
bisa mempercepat pembangunan di sana. Iya betul, lebih Begitu, cepat Mbak. lebih baik. Terakhir masing-masing dari Pak Rizal dan Pak Sri juga ada yang ingin disampaikan langsung ke Pak Rida, mumpung kita bertemu malam ini. Dari Pak Sri dulu boleh? Mungkin dari saya dulu atau bagaimana, Bu? Ya silakan Pak Sri. Oke. Saya hanya sedikit menyampaikan bahwa kami sebenarnya sudah lama sekali sebelum saya jadi kepala desa, ada kepala desa sebelumnya juga sudah mengajukan proposal, bahkan sudah sudah berkali-kali setiap tahun diajukan proposal tersebut, namun sampai sekarang belum realisasi, dan juga sempat juga ya cuman hanya dipakai, kami jujur sangat kecewa karena hanya dipakai janji-janji manis politik saja. Jadi seperti itu. Jadi kami harap untuk tahun ini semoga bukan sebuah janji saja, namun harus ada sebuah realisasinya. Jadi seperti itu. Dari Pak Rizal juga singkat saja, sama ya harapannya? Ya, kami berharap agar yang dibicarakan atau diinformasikan pada malam hari ini, seperti untuk merealisasikan jembatan gantung, dapat kami harapkan agar bisa terwujud nanti, agar peserta didik kami yang menempuh pendidikan bisa tidak mengalami hambatan-hambatan lagi dalam proses belajarnya. Ya. Saya kira demikian harapan kami. Baik, terima kasih Pak Rida juga tadi sudah menyampaikan, semoga segera terrealisasi. Terima kasih Pak Rida Saleh, staf ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih juga Pak Sri Narahari, orang tua siswa yang juga Kepala Desa Masungkang. Terima kasih juga Pak Rizal Aripat, Kepala SMPN 5 Batu Wisata telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Lagi ya. Yupibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mori Grow, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Mori Grow. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Mori Grow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kapolri
Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus kematian Ajudan Kapolda Kaltara Brigadir Setio Herlambang diusut tuntas. Kapolri juga meminta Bareskrim dan Puslap 4 hingga Propam ikut mengusut kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya, mengusut tuntas kasus kematian Brigadir Setio Herlambang secara transparan. Ajudan Kapolda Kaltara tewas di salah satu kamar rumah dinas Polda Kaltara. Polisi menemukan senjata api jenis HS-9 di sebelah jenazah korban. Sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas. Saya kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain. Polisi menyebut hasil otopsi menunjukkan Brigadir Setio tewas akibat luka tembak yang menembus paru-paru dan jantung. Jenazah Brigadir Setio Herlambang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang atas permintaan pihak keluarga. Otopsi penyampaiannya dari dokes, dari tim otopsi bahwa sebab matinya adalah karena luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Itu dari hasil otopsinya. Piknik hijau-hijau di tengah Jakarta jadi ajang kampanye peduli lingkungan delegasi Uni Eropa di tengah perubahan iklim. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Baraka, gigi sehat yakin Baraka. Baru WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkos. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gurame bakar parame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1.000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow.
Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Kampanye peduli lingkungan hidup Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menggelar kegiatan piknik hijau-hijau di hutan kota kawasan GBK Jakarta. Festival ini dimeriahkan peragaan busana dari bahan daur ulang. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa. Untuk mempromosikan kesadaran lingkungan hidup dan isu hutan pada kaum muda perkotaan, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia menggelar acara piknik hijau-hijau di hutan kota GBK Senayan, Jakarta. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Sujiro Sim, mengatakan tak hanya pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, namun masyarakat juga harus berkontribusi dalam mencegah perubahan iklim. You can see that this is not only a commitment between the European Union and Indonesia. This is a commitment where as individuals, as persons, as people, we also have a share. We have to contribute personally. So it's not only about these international conferences, the conferences of the parties, the COPs, where governments come together and make commitments. At the end of the day, it boils down to community engagement. It boils down to each and every one of you making the effort to take the MRT instead of taking your car or taking a bike, which will burn fuel. It's a commitment to contribute and do your part. Salah satu kegiatan yang ditampilkan di acara piknik hijau-hijau adalah peragaan busana dari bahan daur ulang. Lewat busana daur ulang yang ditampilkan, peserta berharap masyarakat lebih peduli lingkungan. Tema fashion show-nya ini adalah dari bahan-bahan recycle. Salah satunya ini, aku semua dari jaket, dari kaos, bahkan sampai celana pun aku nge-thrift semua. Dan ini di belakang ini bisa aku kasih detail rombe-rombenya juga, ini aku pakai dari plastik dan juga... Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Kompas Update pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Saudara, kecelakaan sebuah kendaraan bak terbuka di Jalan Jogjawata Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta mengakibatkan supir dan kernet terluka. Evakuasi sang supir berlangsung secara dramatis hingga melibatkan tim Basarnas dan PMI karena supir terjepit badan kendaraan. Setelah berupaya kurang lebih setengah jam, pengemudi akhirnya berhasil dievakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika kendaraan pengangkut box ayam tersebut tiba-tiba oleng ke kiri di jalan yang menikung hingga menabrak tiang listrik di bagian sisi jalan. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda menyaksikan program Berita Utama. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Suci Barbar Show. Minggu ini, Rigen, Rispo, dan Hipsi memperebutkan Amanda. Kamu Amanda, kamu juga udah lengkap banget buat jadi pendamping aku. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa datang berkunjung. Dan siapa sebenarnya Eko Patrio? Suci Barbar Show. Tiada kawan atau lawan yang abadi. Minggu 24 September, pukul 10 malam di Kompas TV.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gani. Dan saya, Valentina Sitorus. Dalam Berita Utama malam ini, akan kami sajikan informasi terbaru dari kasus kematian pengawal Kapolda Kaltara. Dan juga saudara, berita tentang kondisi pasar Tanah Abang kini yang disebut-sebut sepi pembeli seiring maraknya penjualan daring. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Ditlantas Polda Jawa Tengah menerjunkan tim traffic accident untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan maut di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Demi mengikuti pemilihan kepala desa, warga Desa Pamuruyan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rela berdesak-desakan. Diduga alami remblong, sebuah truk bermuatan padi melaju tak terkendali di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 1 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Kita ke informasi pertama, saudara. 4 rumah di Jalan Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terbakar. Tolong, luncurkan unit di Belitung Gang BKA. Api dengan cepat membakar bangunan-bangunan tersebut pada Minggu pagi. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Akibat peristiwa tersebut, 2 penghuni rumah meninggal dunia. Tolong, luncurkan unit di Belitung Gang BKA. Kita bilang lagi itu, untuk satu lah, disitulah, nah itu satu nah. Menurut saksi mata, saat kejadian salah satu korban tewas sempat berusaha keluar dari pintu depan. Namun korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang berharga. Sedangkan korban lainnya diduga sedang tidur sehingga tak mendengar adanya teriakan warga sekitar. Selanjutnya, saudara, warga Desa Pamuruyan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berdesak-desakan di depan kantor desa setempat demi pemilihan kepala desa yang baru. Beginilah antusiasme warga Desa Pamuruyan untuk mengikuti Pilkades Minggu pagi hingga siang tadi. Lebih dari 5.000 tercatat mengikuti proses pemilihan kepala desa dengan 5 kandidat calon kepala desa ini. Dan 4.000 diantaranya mengikuti proses pemilihan di kantor Desa Pamuruyan ini. Akibat masa yang sangat ramai, sejumlah warga mengalami sesak napas bahkan pingsan. Panitia Pilkades pun langsung memprioritaskan ibu hamil dan warga lanjut usia untuk masuk terlebih dahulu. Saudara, hasil otopsi pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, menunjukkan bahwa dirinya meninggal karena luka tembak pada dada sisi kirinya. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Sarake Bayustianto, luka tembak mengenai jantung dan paru-paru hingga almarhum mengalami pendarahan hebat. Menanggapi kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihak polisian akan melakukan pengusutan secara transparan. Kapolri juga memastikan jajaran Polri di tingkat pusat akan melakukan pendampingan. Sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas, memanfaatkan criminal investigation CSI yang kita miliki sehingga kemudian hasil-hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh luar otopsi, tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan
yang kemudian menjadi kesimpulan. Saudara, akhir pekan Presiden Jokowi kunjungi salah satu mal di Badung, Bali. Kedatangan Presiden ini pun jadi rebutan warga untuk bersuap foto. Tak hanya warga Bali, kedatangan Jokowi ini juga disambut antusias wisatawan mancanegara yang kebetulan sedang berkunjung di mal kawasan Pantai Kuta Badung, Bali ini. Selain bersuap foto dengan Jokowi, warga juga antusias untuk berebut kaos yang dibagikan oleh Presiden sebelum meninggalkan mal. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini, saudara, ke Bali sebelumnya untuk menghadiri undangan pernikahan ajudannya. Dari Bali, kemudian Presiden Jokowi ini langsung bertolak ke Jakarta. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi terbukanya peluang pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal Capres Prabowo Subianto. Ditemui usai lari pagi bersama Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan sejumlah selebritas di kawasan GBK Senayan Minggu pagi, Ganjar menegaskan semua pemimpin harus saling bertemu. Bakal Capres PDI Perjuangan ini juga menekankan pentingnya berkomunikasi dalam berpolitik agar masyarakat tak curiga. Pertemuan antara Mega dan Prabowo mencuat usai adanya isu Ganjar dan Prabowo dipasangkan di Pilpres 2024. Pak Ganjar, Pak. Ya Pak. Sama Pak Prabowo ketemu gimana Pak? Ya ketemulah, semua pemimpin komunikasi intent itu bagus. Biar masyarakat juga tidak ada pembelahan, kecurigaan. Maka banyak pemimpin berkomunikasilah terus-menerus karena itu yang akan menyejukkan semua masyarakat juga ya. Safari politik ke Makassar, Baca Pres dan Baca Pres Anies Muhaimin sempatkan diri berziarah di makam Pangeran Diponegoro. Kedatangan pasangan Anies dan Caimin di makam Pangeran Diponegoro disambut keturunan kelima Pangeran Diponegoro. Selain untuk berziarah, Anies dan Caimin juga bersilaturahmi kepada keturunan Pangeran Diponegoro. Semangat Pangeran Diponegoro menurut Anies sejalan dengan misi pasangan Amin untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai kesulitan. Indonesia, Pangeran Diponegoro sangat penting. Akibat pemberontakan Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut. Akibat bangkrut muncul politik tanam paksa. Akibat politik tanam paksa, kemudian muncul berbalik politik etis untuk membayar balik atas penindasan yang kejam. Politik etis menghasilkan anak-anak muda Indonesia terdidik. Lewat pendidikan itulah muncul gerakan politik modern yang berujung pada kemerdekaan. Jadi hilirnya kemerdekaan, hulunya adalah Perang Jawa, Perang Diponegoro yang kita rasakan semua dampaknya sampai dengan sekarang. Jadi kami merasa bersyukur bisa pada kesempatan ke Makassar ini ziarah, memberikan rasa hormat dan mudah-mudahan jadi inspirasi buat perjuangan ke depan. Saudara, polisi telah menyita 10,2 ton sabu terkait jaringan bandar narkoba Freddy Pratama selama 2020 hingga 2023. Informasi tersebut merupakan salah satu dari 3 topik terhangat yang akan kami ulas sesaat lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wah, gerah, panas.
Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, Herbal aja. Oh, Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, pembahasan 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini dimulai dari terungkapnya rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian ada pula mengenai pengejaran bandar narkoba Freddy Pratama serta Kaisang Pangarep yang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Kita ke topik pertama terlebih dahulu. Keberadaan sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan akhirnya terbongkar. 120 film porno dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam sudah diproduksi sejak tahun 2022 dan diperjualbelikan di situs internet. Salah satunya bahkan sempat diblokir oleh Kemenkominfo sekitar akhir bulan April 2023 lalu. Rumah produksi film porno ini memiliki 3 studio, saudara. Kalau ruko 2 lantai yang ada di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan ini disebut sebagai Studio 2. Sementara di lokasi kedua yang jaraknya tak jauh dari lokasi pertama tadi disebut sebagai Studio 1. Nah, ruko ini sudah ditempati oleh penghuni lain setelah sebelumnya jadi tempat produksi film porno. Sedangkan studio ketiga berada di sebuah rumah yang ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saudara, dalam kasus rumah produksi film porno ini polisi menangkap
5 tersangka di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di sebuah rumah di studio di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, tim menangkap 2 tersangka berinisial I dan JAAS. Sedangkan di TKP kedua yang ada di studio di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan, polisi menangkap 3 tersangka. Mereka adalah SE, AIS, dan AT. Di sini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya adalah laptop, PC, dan juga kamera. Saudara, lantas siapa sutradara dalam pembuatan film porno tersebut? Sutradara film bernuansa pornografi itu berinisial I yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang pijat urut sejak tahun 1999. Namun, setelah ia terjun ke dunia entertainment di tahun 2009, ia membuka agensi dan kelas akting di tahun 2016 hingga 2020. Keseluruhannya ia pelajari bahkan secara otodidak. Polisi pun melakukan pemeriksaan pada para pemeran yang total berjumlah 16 orang sebagai saksi. Ada 11 merupakan pemeran perempuan dan 5 lainnya merupakan pemeran pria dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari artis, model, hingga selebgram. Kita ke topik selanjutnya, Saudara. Sosok bandar narkoba kelas kakap Freddy Pratama kini tengah diburu kepolisian dari 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Sejak sepak terjang sindikatnya semakin terkuak pada bulan Mei 2023 lalu, Kepolisian Republik Indonesia pun menerbitkan red notice untuk Freddy pada Juni 2023. Freddy sendiri sebenarnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau menjadi buronan sejak 2014 lalu. Sindikat narkoba pimpinan Freddy Pratama ikut menyeret seorang selebgram asal Makassar. Namanya adalah Nur Utami yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU lantaran dinilai berperan dalam menampung hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh suaminya, yang mana ia ini adalah merupakan salah satu orang kepercayaan dari Freddy. Nur Utami juga dikenal sebagai selebgram yang kerap membagikan video tentang kehidupannya yang terlihat mewah. Polisi pun menyita aset berupa sejumlah mobil dan juga tas mewah dengan nilai aset bernilai sekitar 6 hingga 7 miliar rupiah. Selebgram asal Palembang Adelia Putri Salma juga ikut terjerat dalam kasus sindikat narkoba Freddy Pratama. Suaminya di sini bernama Kadafi atau dikenal sebagai David merupakan tangan kanan sang gembong narkoba. Sama halnya dengan Nur Utami, Adelia ini juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Adelia juga kerap memamerkan gaya hidupnya yang mewah di media sosial. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti darinya seperti 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis. Tak hanya selebgram saja, Saudara, mantan Kasat Res Narkoba Polres Lampung, AKP Andri Gustami, kini terancam dipecat secara tidak hormat dari kepolisian lantaran ikut-ikutan memuluskan peredaran narkoba sindikat dari Freddy. AKP Andri berperan membantu distribusi narkoba saat melintas di Lampung dan Pelabuhan Bakauheni. Sudah 9 tahun buron, Freddy yang kini menjadi buronan internasional begitu licin hingga sulit ditangkap. Ia disebut sebagai pengendali distribusi narkoba di kawasan Indonesia dan juga Malaysia bagian timur, serta kerap berkomunikasi secara nama samaran, di antaranya dengan menggunakan alias The Secret dan juga Casanova. Polisi menyebut Freddy mengendalikan bisnis barang haramnya itu dari Thailand, tempat asal istrinya. Sang mertua juga disebut-sebut juga bergerak di bisnis yang sama. Dan pemirsa, untuk memburu gembong narkoba Freddy Pratama, polisi menyebut operasi yang dijalaninya sebagai sandi operasi Escobar. Operasi ini pun baru-baru ini berhasil menangkap 39 anak buah Freddy yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dan kemudian bertambah satu, yakni seorang selebgram asal Makassar yang dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Polisi pun merilis total ada 10,2 ton sabu yang disita sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan total nilai. Jika aset TPPU juga dihitung, yakni totalnya adalah 10,5 triliun rupiah. Dan kini kita bergeser ke topik ketiga, yakni informasi dari dunia politik. Kaesang Pangarep resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Sebelumnya ada sebuah video yang viral di media sosial menyiratkan tanda-tanda anggota baru dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diduga adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo. Namun bukan soal Kaesang berpolitik yang mengejutkan publik, melainkan pilihan Kaesang untuk keluar kandang, lain dari jejak keluarganya yang hingga kini masih berada di partai berlambang banteng. Bergabungnya Kaesang ke PSI ditandai dengan pemberian kartu tanda anggota kepada Kaesang oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa di kediaman Jokowi yang ada di Kelurahan Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kaesang menyatakan sudah minta izin dan restu baik kepada ayahnya, Presiden Jokowi, maupun kepada sang kakak, Gibran Rakabuming Raka. Ya itu kan tadi karena sudah ada restu, ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA aja nggak dibalas. Menyebut akan masuk ke PSI enggak? Apa? Menyebut akan masuk ke PSI. Siapa? Mas Kaesang ke Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya nyebut, cuma nggak dibalas. PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh. Sudah kakak nih 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya nggak masalah. Sebelumnya, saudara, video inilah yang diunggah di akun Instagram @psi_id. Sebelum Kaesang resmi terdaftar sebagai kader PSI. Dalam video ini ada seorang sosok pria yang menyebut dirinya sebagai Mawar, tetapi bukan nama sebenarnya dan sudah memantapkan hati untuk masuk ke dunia politik. Dari siluetnya, sosok dalam video ini sangat mirip dengan Kaesang Pangarep. Menanggapi kabar anak bungsunya masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Joko Widodo pun sempat menyampaikan bahwa Kaesang sudah meminta restu darinya. Hal ini juga setelah diungkapkan oleh Presiden Jokowi usai peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara. Jokowi juga menegaskan menyerahkan pilihan kepada anaknya karena sudah berkeluarga dan memiliki tanggung jawab sendiri. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawab. Ada diskusi dengan Bapak nggak sih? Gimana? Ada diskusi dengan Bapak nggak sebelumnya? Keinginan untuk masuk partai? Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau tahu. Ya. Lalu, bagaimana status Kaesang saat ini yang telah resmi terdaftar di PSI? Mau tak mau dikait-kaitkan dengan PDI Perjuangan. Pasalnya PDI Perjuangan memiliki aturan soal keanggotaan. Tidak hanya terbatas pada kadernya, tapi juga keluarga mereka. Misalnya saja, PDI Perjuangan pernah mencopot Murad Ismail sebagai Ketua PDI Perjuangan Maluku karena Widya Pratiwi selaku istri Gubernur Maluku telah bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Lalu, apakah Jokowi dan Gibran akan dipecat sebagai kader PDI Perjuangan jika Kaesang memilih partai di luar PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Syaiful Hidayat pernah menjelaskan bahwa tidak ada aturan partai yang dilanggar oleh keluarga Jokowi jika Kaesang masuk ke PSI. Memang aturan partai menegaskan bahwa tidak boleh di dalam satu keluarga inti berbeda partai. Namun karena sudah menikah, Kaesang dianggap bukan sebagai keluarga inti. Di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya.
tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke. Suami, istri. Apalagi? Anak. Itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti itu apa saya bilang? Anak tadi juga disebut. Anak yang menjadi tanggungan kami, belum menikah. Ini sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, beliau punya keluarga inti sendiri dong. Dan demikian, saudara, pembahasan mengenai 3 topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik-topik yang menjadi sorotan publik dalam sepekan berikutnya. Berita utama masih akan hadir untuk Anda dengan informasi mengenai polisi menggunakan teknologi 3 dimensi dalam olah tempat kejadian perkara kecelakaan di exit tol Bawen yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B Herbal aja. Oh, B Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Oli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kembali di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada kecelakaan maut di exit tol Bawen. Kecelakaan maut terjadi di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam.
Truk yang diduga remblong menyeruduk 16 kendaraan yang berhenti di lampu merah. 3 orang dilaporkan tewas. Kengerian pada Sabtu malam itu takkan mudah dilupakan. Sebuah truk tiba-tiba menyeruduk sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah exit Tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Dahsyatnya tabrakan mengakibatkan 7 mobil dan 9 motor rusak parah. Polisi pun terjun ke lokasi untuk mengamankan arus lalu lintas di jalur TKP. Diduga truk yang melaju dari arah Bawen menuju Salatiga ini mengalami remblong sehingga tak terkendali. 3 orang tewas di TKP, sementara 1 korban mengalami luka berat dan tengah dalam pemantauan tim medis. Dari hasil pendataan kami bahwa jumlah keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernapasan. 3 jenazah yang sudah diidentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara dari 26 orang yang terluka ringan, 17 diantaranya masih harus dirawat di rumah sakit. Polisi sudah mengamankan sopir dan kernet truk untuk dimintai keterangan. Selain itu, Ditlantas Polda Jawa Tengah menerjunkan tim traffic accident untuk olah TKP kecelakaan di exit Tol Bawen. Dengan menggunakan teknologi 3 dimensi, polisi pun bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut ini. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, saudara, pemuda berkelahi pakai sajam. Sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap seorang korban di tengah jalan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan itu bahkan menggunakan senjata tajam. Meski pengguna jalan sudah membunyikan klakson, namun sekelompok pemuda ini tak peduli. Mereka terus saja mengeroyok salah satu korban sambil mengacungkan senjata tajam. Akibat kegaduhan ini, arus lalu lintas di Jalan Poros Kaladirang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengalami kemacetan. Peristiwa pada 19 September lalu ini diduga bermula saat sekelompok pemuda bertanya kepada korban di pinggir jalan. Namun entah apa pemicunya, tiba-tiba pemuda itu justru jadi sasaran pengeroyokan. Korban yang mengalami luka memar di kepala serta kehilangan ponsel sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kronologisnya itu awalnya korban sedang duduk-duduk depan Indomaret main handphone, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang bertanya, salah satunya bertanya siapa yang pakai motor Mio M3 putih. Kemudian korban menjawab tidak ada di sini yang pakai. Dan kemudian terduga pelaku yang bertanya tersebut langsung memukul korban. Polisi masih memeriksa motif penyerangan dan tengah mengejar para pelaku keributan yang diduga lebih dari 5 orang. Aziz, Kompas TV, Takalar, Sulawesi Selatan. Informasi selanjutnya, sopir kuras ATM anggota DPRD. Saudara, berhati-hatilah dengan nomor PIN rahasia kartu ATM Anda. Uang ATM seorang anggota DPRD di Sragen sebesar 41 juta rupiah lebih dikuras sopir pribadinya yang telah kabur dengan membawa sejumlah barang berharga lain. Buka. Nih, ya. Terus Mukari Jaling tak bisa berkutik saat tim Macan Putih unit Resmob Satreskrim Polres Sragen membekuknya di sebuah penginapan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mukari yang merupakan seorang sopir pribadi ini melarikan diri usai membawa kabur uang yang ia curi dari ATM sang majikan, Sutimin, yang merupakan anggota DPRD Sragen. Lantaran terlalu percaya dengan sang sopir, Sutimin memberikan kartu ATM serta PIN rahasia kepada Mukari untuk minta diambilkan uang. Sutimin pun tersadar saat ia memeriksa uang melalui mobile banking dan saldonya hanya tersisa Rp50.000 saja. Sementara sisanya dibawa kabur sang sopir pribadi. Berarti uang yang ada di dalam ATM sebanyak 41 juta sekian. Kamu sudah ngambil berapa kali kamu ngambil di ATM? Saya mengambil tarik tunai 1 kali 15 juta, selebihnya ditransfer dan itu sudah saya serahkan ke penyidik.
Selain uang, Mukari juga membawa kabur laptop serta motor korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi pilihan berikutnya, saudara, ricuh penangkapan pelaku pungli. Polres Metro Bekasi menangkap sejumlah pelaku pungli pada pengemudi truk di Babelan, Bekasi. Namun penangkapan para pelaku pungli ini, saudara, diwarnai aksi protes warga. Nggak berjarak lagi. Pernah kalian lihat pungli kayak gini di Indonesia ini? Inilah nih, nggak pakai modal, nggak perlu sekolah. Tinggal berdiri aja, tinggal bikin jari langsung cair. Dalam video ini, seorang sopir truk mengeluh dengan maraknya pungutan liar setiap melewati kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pungli ini bahkan dilakukan setiap 2 meter. Pasca viralnya video pungli ini, Polres Metro Bekasi menangkap 9 orang yang diduga pelaku pungutan liar terhadap sopir truk. Namun, penangkapan ini justru mendapat protes dari warga. Warga melakukan aksi blokir jalan, menuntut dibebaskannya salah satu warganya yang ditangkap. Setelah negosiasi berlangsung alot, polisi akhirnya memenuhi permintaan warga. Jadi tuntutan warga agar si keluarga ini dikembalikan ke keluarganya lagi. Oh gitu. Gitu Pak. Nah, kita pada ke sini lakukan negosiasi, pada akhirnya masyarakat bisa menerima dan selanjutnya kendaraan bisa jalan kembali. Alhamdulillah. Dari razia pungli ini, polisi menyita barang bukti uang yang diduga hasil pungli terhadap sejumlah sopir truk. Razia premanisme pungutan liar ini akan terus dilakukan petugas di sepanjang jalur yang rawan pungli. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Terakhir, saudara, protes pencemaran sungai. Puluhan warga di Karawang, Jawa Barat Minggu pagi memprotes tercemarnya air untuk kebutuhan sehari-hari dan pengairan sawah di Bendungan Barukbuk, Karawang, Jawa Barat. Unjuk rasa warga desa Situdam dan warga desa Barukbuk digelar di Bendungan Barukbuk, Karawang, Jawa Barat. Selain membawa poster tuntutan, warga juga berorasi dan menaburkan bunga ke bendungan yang tercemar limbah dari wilayah Purwakarta dan Subang. Warga mengeluhkan kondisi air yang berwarna hitam pekat, berbusa, dan mengeluarkan bau tak sedap. Padahal selama ini, warga di sekitar Bendungan Barukbuk dan daerah aliran sungai Barukbuk sangat bergantung pada air tersebut. Selain tidak bisa digunakan, dampak lain dari pencemaran ini menyebabkan warga terserang penyakit. Warga Situdam, warga Barukbuk merasakan bau, kata orang review kemarin, bau cupluk guys. Nah, sekarang yang di atas cuma duduk, merokok. Kita masyarakat kecil yang kena imbasnya. Dan saya minta punya pabrik dari sana, tolong imbasnya ke masyarakat Situdam, masyarakat Barukbuk. Sakit hati saya melihat hal ini. Warga melalui Kepala Desa Barukbuk telah melaporkan kondisi ini ke pemerintah Kabupaten Karawang hingga Pemprov Jawa Barat. Namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Saudara, bersaing dengan penjualan secara daring, sejumlah pedagang Blok B Pasar Tanah Abang keluhkan sepi pembeli. Usai jeda kami kembali. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional
untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Saudara, aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai kini mendadak sepi. Hal ini karena maraknya perdagangan via daring yang membuat penjualan secara offline kini sepi pembeli. Kondisi ini jelas membuat para pedagang pusing
Dan untuk melihat kondisi pasar Tanah Abang kekinian, berikut liputan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Yohan Bagja. Saudara, kalau biasanya pada akhir pekan, Sabtu atau Minggu, di kawasan Tanah Abang atau pasar Tanah Abang ini sudah ramai baik dari kendaraan maupun juga pengunjung serta porter-porter yang biasanya membawa barang-barang untuk di-loading ke dalam berkarung-karung. Namun saat ini sudah sepi, tidak begitu banyak lagi baik dari porter maupun juga dari pengunjung. Nah, ini yang dirasakan oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang di Blok B di tempat kami melaporkan saat ini. Padahal sebenarnya kalau pada akhir pekan biasanya selalu ramai sampai berdesakan untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang. Nah, kita akan berbincang secara langsung dengan salah satu pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang di samping saya. Halo Mbak, boleh minta waktu sebentar dengan Mbak siapa namanya? Boleh, dengan Mbak Tia. Oke, Mbak Tia, boleh ceritain nggak sih Mbak kondisi penjualan saat ini seperti apa? Oh, sekarang benar-benar menurun ya Kak dari tahun kemarin. Ini sumpah susah banget cari uang sekarang ya. Mungkin lebih ke orang TikTok ya, apa segala macam itu yang sosmed gitu ya. Penjualannya lebih ke sana, mereka mungkin lebih gampang gitu kan, nggak harus datang ke tokonya langsung. Jadi kitanya yang jualan offline gini susah banget sih dapat uangnya. Kita juga udah mencoba kayak jualan online, TikTok segala macam, tapi yang ngelihatnya sedikit, terus kita juga belum bisa kayak mereka gitu. Bukan hanya bisa ramai saja, tapi saat ini fokusnya para pedagang adalah bisa mengeluarkan stok yang ada di gudang ataupun di toko mereka, karena saking sepinya. Bahkan tadi ada salah satu pedagang yang bercerita mereka bisa berjualan hanya 1-2 piece saja per harinya, atau paling banyak 10 piece, bahkan itu pada akhir pekan. Nah, ini yang sangat disayangkan bagi para pedagang ketika itu juga mempengaruhi kehidupan mereka maupun juga dari omset mereka yang berkurang jauh, bahkan ada yang sampai berkurang 50% omsetnya. Nah, kalau dari pembeli sendiri juga tadi memang ada beberapa yang sudah kami berbicara, mereka bercerita memang tetap bertahan membeli secara langsung karena memang mereka bisa melihat kualitasnya. Triksi Valencia, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa aturan terkait penjualan online atau daring akan segera diselesaikan dalam waktu 2 pekan. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan di sela kunjungannya ke Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu siang. Pengaturan penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pedagang daring, terutama yang merupakan UMKM dan platform e-commerce, tidak ada yang dirugikan. Sejumlah catatan tercantum dalam aturan tersebut, yakni barang yang dijual akan diatur, serta pedagang daring tidak bisa bertindak sebagai produsen. Selain itu, penggunaan media sosial sebagaimana mestinya bukan untuk lahan berjualan atau promo produk. Kita harus tata, harus diatur agar UMKM kita, pasar-pasar kita tidak sepi. Mudah-mudahan 1 minggu, 2 minggu selesai. Lagi ditata, lagi diatur ya. Yang boleh nanti dijual dari impor itu namanya positive list yang kita nggak punya. Yang kita punya harus dari dalam negeri, misalnya seperti itu ya. Kedua, platform digital nggak bisa jadi produsen ya, nggak bisa. Nah, itu diatur kira-kira begitu. Diduga alami remblong, sebuah truk bermuatan padi melaju tak terkendali di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 1 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.